Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Virginia Gunawan di Alexandria. Ya, Virginia, sudah terjadi tadi debat terakhir. Seperti apa keseruannya dan apa topik yang paling panas yang dibahas? Ya, Wilson, debat kali ini memang berbeda dibandingkan debat pertama yang dinilai pengamat dan warga AS tidak substantif dan jadi perang interupsi. Belum bisa dipastikan apakah ini karena aturan baru, yaitu tadi mematikan mikrofon atau memute jadi penyebabnya, atau kedua kandidat kali ini lebih disiplin dalam berargumen. Tapi yang jelas, kita tadi bisa mendengarkan argumen dari kedua kandidat dan serangan-serangan yang diberikan oleh Trump kepada Biden, maupun sebaliknya juga tampak lebih tertata. Beberapa topik yang sempat disinggung tadi termasuk seperti yang tadi juga disampaikan, rencana penanganan pandemi COVID. Presiden Trump menyebut bahwa vaksin akan tersedia dalam beberapa minggu ke depan. Namun oleh moderator dipertanyakan karena beberapa ahli kesehatan memprediksi vaksin baru akan siap pada awal tahun depan. Sementara untuk Joe Biden sempat ditanyai terkait crime bill yang ia dukung pada tahun 1994 yang jadi kontroversi, terutama terkait posisinya untuk membela warga kulit hitam di Amerika. Beberapa kali Trump juga sempat bertanya kepada Biden mengapa baru sekarang melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan, padahal ia punya 8 tahun sebagai wakil presiden selama masa pemerintahan Obama. Ini salah satu strategi dari kubu Trump yang jika sebelumnya kita lihat ia kerap membandingkan dirinya sebagai orang yang baru dalam politik, sementara Joe Biden yang sebelumnya menjadi senator selama 36 tahun dianggap tidak terlalu lama berpolitik. Baik. Isu lain yang menjadi bahasan adalah isu keamanan nasional karena sehari sebelumnya intelijen Amerika sempat menuduh Iran dan Rusia menyerang pilpres AS. Beberapa isu klasik seperti imigrasi, tunjangan kesehatan juga diperdebatkan termasuk perubahan iklim. Debat ini diharapkan bisa membantu para pemilih yang belum menentukan pilihan mereka yang diperhitungkan sekitar ada 5% oleh pihak university dari total pemilih. Baik, Virginia, selain saat ini digelar di tengah pandemi COVID-19, apa yang berbeda pada pemilu AS tahun ini dibandingkan pemilu sebelumnya? Ya, saat ini ada sebuah sistem atau metode di mana yang dikatakan adalah early voting. Nah, di early voting ini saat ini Election Project oleh University of Florida menunjukkan 48,5 juta pemilih Amerika Serikat sudah memberikan suaranya. Di tengah pandemi, antusiasme warga AS untuk memilih kali ini termasuk cukup besar ya, karena dalam pemilu kali ini, rekor jumlah pemilih yang terdaftar itu yang paling banyak dan jumlah pemilih yang sudah memasukkan suara mereka lewat pemilu awal ini juga yang paling banyak. Jejak pendapat dari Change Research dan CNBC menyatakan 94 pemilih, terutama mereka yang berada di swing state atau negara bagian tertentu seperti Pennsylvania, Michigan, North Carolina, menyatakan sangat antusias untuk memilih kali ini. Nah, sejauh ini ada tinggal 2 minggu lagi, Virginia, untuk pemilihan. Siapa yang unggul di survei-survei dari Amerika Serikat? Ya, sekalipun tadi saya sempat menyampaikan bahwa ada early voting ya, namun untuk hasil dari pemilu atau hasil dari voting itu belum akan diketahui sampai tanggal 3 November nanti. Belum lagi sebagian negara bagian surat suara itu masih akan terus diterima sampai tanggal 12 November selama cap pos menunjukkan tanggal 3 November. Jadi bisa dipastikan kontestasi ini belum selesai dan diperkirakan tidak akan selesai bahkan setelah tanggal 3 November nanti. Kampanye dari kedua kubu pun masih terus berjalan. Cawapres dari kedua kubu juga masih turun. Kemarin mantan Presiden Obama juga memberikan dukungannya kepada Joe Biden di Philadelphia. Saat ini untuk dalam polling nasional, Biden unggul 8 poin dari Trump, sementara di negara-negara bagian penentu atau swing states, ia unggul antara 2 hingga 8 poin. Tapi perlu kita ingat bahwa pemenang pemilihan umum di Amerika ditentukan bukan lewat suara populer, melainkan lewat sistem electoral college. Seperti kasusnya pada pemilu 2016 lalu, Hillary Clinton sekalipun menang 3 juta suara dari Donald Trump, namun kalah secara sistem electoral college dari Trump. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Donald Trump dan juga Joe Biden sendiri? Masing-masing punya keunggulannya terhadap pendukungnya masing-masing ya, karena saat ini untuk masalah isu keduanya memang sangat terpolarisasi dan sangat rooting atau mengakar pada prinsip dari kedua partai. Jika misalnya kita lihat isu-isu yang paling membelah di Amerika Serikat itu adalah isu tunjangan kesehatan misalnya. Keduanya punya pakem sendiri dan kedua punya pandangan yang sangat berbeda.
untuk kedua pendukung antara kedua kandidat ini. Jika bagi pendukung Donald Trump banyak yang menyebutkan bahwa ekonomi negara mereka membaik lalu diserang oleh COVID-19, baru setelah itu ekonomi Amerika saat ini berada pada posisi saat ini. Namun di sisi lain banyak pendukung Biden yang menunjukkan bahwa negara ini saat ini membutuhkan karakter seorang pemimpin yang paling dibutuhkan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di Amerika saat ini. Jadi kedua pendukung punya kualitas yang diajukan, yang ditawarkan oleh kedua kandidat ini memang sangat berbeda, sehingga ini attracting different mass ya, atau massa yang yang jadi pendukung mereka itu memang sangat berbeda. Ya, Pak. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA telah bergabung bersama kami.